Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, kali ini yang mau kita bahas ini menarik banget ya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Ini adalah Indonesia menjadi markas terbesar pinjol gitu loh ya. Gimana tidak, data yang dikumpulkan 2021 aja 68 juta warga Indonesia meminjam di pinjol dan fintech ya, dari total 270 juta sekian ya. Indonesia menjadi sasaran empuk banget dari para investor, para pemain pinjol itu untuk investor asing ya. Karena ini apapun yang mereka tawarkan hari ini, saya melihat itu ya, pinjol itu makmur banget ada di Indonesia. Bahkan pemerintah sendiri pun juga bingung harus dimulai dari sisi mana untuk membenahi ini ya. Harus dimulai yang seperti apa ya untuk memaksimalkan lagi segi pinjaman online ini. Bahkan ini saya nggak tahu ya, sampai hari ini saja itu sudah berapa banyak sih, karena data yang terbaru itu sudah nggak diupdate lagi oleh OJK ya. Itu data 2021 68 juta. Kemarin OJK juga sempat mengupdate 2,3 juta warga DKI terjebak atau terlilit hutang pinjaman online ya. Habis itu 4,6 sekian warga Jawa Barat ya juga terlilit di pinjaman online ya. Habis itu di Jawa Timur 2, sekian itu juga terlilit di pinjaman online. Dan bagaimana dengan 30 provinsi lainnya gitu loh ya. Ini kan belum diupdate. Makanya saya bilangin Indonesia menjadi sasaran empuk bagi investor asing untuk melancarkan bisnis mereka, terutama dari segi keuangan digital saat ini ya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Nyaris sampai detik ini kita tidak mendapatkan satu solusi apapun tentang telat bayar dan gagal bayar. Yang ada adalah kalau kita bertanya atau mengambil dari jawaban yang diberikan OJK melalui ruang pengaduan mereka, kita hanya ditawarkan atau dipersilahkan untuk menegosiasi secara internal. Padahal permasalahan kita bukan soal negosiasi secara internal, tapi soal penyebaran data, soal teroran ya. Orang-orang yang nekat mengakhiri hidup ini karena teroran, bukan karena bunga atau denda yang tinggi, tapi karena teroran dan intimidasi. Inilah yang seakan-akan OJK tidak mau tahu dalam hal ini. Bahkan kita mau laporin kemana, banyak juga asumsi dari teman-teman atau usulan dari teman-teman semuanya. Bang, yuk kita demo saja bang, kita turun ke jalan atau kita datang langsung nih ke istana ya untuk mendemo atau apa. Saya rasa hal itu juga mustahil gitu loh ya. Saat ini selain dari banyaknya warga Indonesia yang terlilit hutang pinjol dengan nominal yang puluhan juta warga ya, puluhan juta masyarakat Indonesia yang terlilit di pinjol, tapi kekompakan ini tidak ada ya. Padahal hasil surveinya itu ya, kalau saya melihat ini berdasarkan sesingkat pengalaman saya yang ada, hampir 90% orang yang meminjam di pinjol pada akhirnya akan gagal bayar dan telat bayar. Pada akhirnya ya, walaupun menjelang mereka telat bayar, menjelang mereka gagal bayar, mereka sudah berupaya dulu untuk dengan melunasi, karena mereka masih memegang teguh yang namanya hutang ya dibayar. Tapi mereka kebingungan, setengah jalan mereka kebingungan, ini kok kenapa tidak pernah lunas, justru malah bertambah ya. Berarti kan ada yang salah dengan pinjaman online ini ya. Ada yang sudah jual aset, ada yang sudah nggadain tanah, ada yang sudah minjam bank, hutang gak lunas, justru malah makin banyak ya. Dan inilah yang seakan-akan tutup mata baik dari OJK maupun pemerintah kita. Padahal kasus mengakhiri hidup saja kalau dihitung sejak 2019 itu sudah berapa puluh orang yang mati gara-gara
terlilit hutang pinjol. Bahkan berita yang selalu dikeluarkan adalah akibat teroran pinjaman online, akibat hutang pinjaman online. Itu berita yang selalu dikeluarkan. Tapi kematian mana yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian? Ya, mungkin baik yang terbaru ataupun yang terlama. Sudah dapat belum? Pinjolnya pinjol mana? Kalau kita bebankan ke OJK, dipertanyakan kembali ke OJK, OJK hanya memberatkan kasus ini terjadi gara-gara pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal bebas mengakses data smartphone yang ada di kontak-kontak orang itu. Padahal OJK lupa. Ya, walaupun OJK mengeluarkan aturan yang mana pinjol legal hanya dibolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, tapi pada dasarnya mereka hampir sama dengan ilegal, mengakses juga kontak, log, dan galeri. Ya, pernah nggak OJK melakukan penyelidikan dari hal itu? Nggak pernah. Ya, OJK beranggapan semua aturan yang mereka keluarkan hari ini itu sudah diterapkan oleh pinjaman online. Ya, sudah dilakukan oleh pinjaman online, padahal praktek secara faktanya tidak ada. Makanya kasus mengakhiri hidup tidak terputus sampai detik ini. Ya, makin banyak. Bahkan saya yakin setelah kejadian yang di Banjarmasin kemarin, saya yakin kedepannya akan ada lagi. Ya, apalagi saya cuma mempunyai juga media yang sangat kecil. Ya, media saya mungkin belum cukup untuk menjangkau semua mereka yang terlilit hutang pinjol. Ya, kita bisa buktikan nanti dan kita bisa lihat. Kita lihat lagi. Akan ada kasus-kasus berikutnya. Ini belum berakhir loh. Karena tahun ini saja ini cukup dahsyat. Mulai dari bulan April sampai sekarang itu sudah memakan 5 korban. Ya. Semua judul beritanya adalah terlilit. Kalau hanya sebatas bunga denda yang tinggi, ya mungkin mereka masih bisa maklumi dan mereka masih tetap juga berusaha. Tapi kalau sudah teroran, intimidasi, pengancaman, membuat kebuntuan, mempermalukan dan segala macam, inilah yang menjadikan penyebab kenapa orang-orang nekat mengakhiri hidup tadi. Ya, ini nggak dikaji loh, baik oleh pemerintah pusat maupun otoritas jasa keuangan sekalian. Ya. Jadi makanya saya butuhkan sebenarnya hari ini ya, tinggal kekompakan dari teman-teman semuanya. Seperti yang saya sampaikan, sebanyak apapun orang yang meminjam di pinjaman online, 10% saja yang benar-benar lancar bayar. Sisanya telat bayar dan gagal bayar. Ya. Dan Anda pasti bertanya, kenapa pinjol tidak pernah rugi? Ya jelas, pinjol nggak akan pernah rugi sebelum orang ini telat bayar dan gagal bayar. Orang ini sudah habis-habisan lebih awal. Ada yang memperpanjang, ada yang mencicil, ada yang gali lubang, tutup lubang. Ada juga yang menyerahkan gaji mereka semuanya bertahun-tahun ke pinjol. Ya, sadarnya kapan kalau sudah dipecat, duit sudah nggak ada, talangan dana nggak ada, mau pinjam kemanapun sudah nggak ada, baru sadar. Ya, habis itu Anda beranggapan 90% orang gagal bayar, pinjol rugi. Nggak ada. Yang ada pinjol untung terus. Karena sebelum Anda gagal bayar sudah berapa puluh juta duit yang Anda setorkan hanya untuk melunasi hutang 1 juta. Ya, makanya dibutuhkanlah kekompakan dari teman-teman hari ini. Ya, mungkin teman-teman nggak perlu lagi bertanya, oke bang, apa nih resiko dari gagal bayar pinjol? Resiko dari gagal bayar pinjol memang resiko paling tersulit itu adalah BI checking. Kemungkinan besar nama kita akan masuk dalam blacklist. Kedepannya kita akan sulit banget untuk meminjam kembali, tapi ini nggak ada masalah. Justru itu bagus sebenarnya gitu loh. Nama kita masuk dalam blacklist dan kedepannya kita nggak akan bisa minjam lagi ya. Otomatis kita lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi menabung, bagaimana cara menaklukkan suatu pekerjaan dan bagaimana kita bisa menambah pemasukan dan segala macam, kan itu poinnya. Tapi teroran ini orang nggak bisa mentoleransi hal itu gitu loh. Ya. Justru orang banyak terhanyut dalam teroran, tekanan, intimidasi, dan hal inilah yang tidak pernah teratasi. Ya, makanya dibutuhkan kekompakan dari teman-teman semuanya. Sudahlah, stop. Ya, pertama yang harus Anda stop adalah stop gali lubang, tutup lubang. Kedua, kalau Anda kelebihan atau terlalu panik, Anda nggak akan mencari solusi dimanapun ini. Anda nggak akan dapat lagi. Baik itu dari segi pemerintahan maupun di OJK, nggak ada solusi. Ya, kalau Anda sudah terlalu panik, saya sarankan Anda putus komunikasi Anda lebih awal dengan pinjaman online.
Kan seperti yang saya sampaikan, risiko yang paling terberat adalah BI checking. Ya, risiko tambahan di balik itu adalah teroran dan intimidasi. Ketika sudah ada teroran, ketika sudah ada intimidasi, ya sudah, disinilah penyebab orang-orang kepanikan, orang-orang kesetresan. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, putus komunikasi Anda dari pinjaman online. Ya, itu yang juga penting. Dan habis itu kalau memang Anda ingin gagal bayar, ini harus kompak. Jangan hanya kompak di kolom komentar, jangan hanya kompak di media, jangan hanya kompak ketika tulisan, tapi kompak juga dari pemikiran Anda dan benar-benar Anda terapkan. Ya, ini kan enggak ada 100 orang yang menyatakan galbay, 55 orang itu masih mencari talangan dana karena masih samar-samar. 45 orang telat bayar dengan sebuah keraguan. Kayak mana kayak gitu? Ya, ini harus kompak dulu, harus benar-benar. Ya, itu buat teman-teman semuanya.